Seperti yang kita ketahui, untuk berkembang lebih cepat dari pertumbuhan bisnis organik, perusahaan menggunakan merger dan akuisisi sebagai strategi untuk mendongkrak posisi pasar perusahaan di dunia dan meningkatkan daya saingnya. Menurut Reed, definisi merger dan akuisisi adalah keberadaan perusahaan berakhir ketika satu atau lebih perusahaan bergabung dengan perusahaan lain. Sedangkan akuisisi adalah pengalihan kepemilikan saham atau aset dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, atau lebih sederhana, pembelian saham perusahaan. Fokus awal pada perolehan aset yang dinilai rendah atau aset bermasalah yang kemudian dapat dikembangkan untuk keuntungan adalah tujuan utama merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi telah berkembang menjadi penting untuk konsolidasi bisnis dan bahkan untuk mendapatkan akses ke pasar dan produk lain. Menurut Gaughan, kegiatan merger dan akuisisi suatu perusahaan dapat berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis perusahaan, meningkatkan pengembalian baik di dalam maupun di luar sektor bisnis atau diverifikasi bisnis yang sama, mendapatkan sinergi baik dari segi operasional maupun finansial, dan keuntungan dari skala ekonomi. Adidas dianggap sebagai produsen yang maju dan terkemuka di Eropa, sedangkan Reebok menjadi produsen barang terkemuka di Amerika setelah Nike. Pada suatu kesempatan, Adidas memanfaatkan kesempatan Reebok yang pada saat itu berhasil melampaui pasar Amerika. Kedua perusahaan ini masih memiliki nilai yang kecil dibandingkan dengan Nike, tetapi tidak menutupi kemungkinan bahwa dua perusahaan ini menjadi ancaman bagi Nike. Perbedaan budaya dari kedua perusahaan ini menimbulkan perspektif dari para analisis pasar dan para investor bahwasannya penggabungan kedua perusahaan hanya akan menimbulkan ketidakstabilan pada kedua perusahaan. Hal itu dikarenakan setiap perusahaan memiliki penyesuaian yang melewati batasannya. Tetapi pada sisi lain, gabungan dari kedua perusahaan ini juga akan menimbulkan cengkraman besar melebihi Nike pada pasar Eropa dan Amerika. Adidas dan Reebok memiliki pilihan dari banyak sumber untuk mencapai tujuan dan bersaing dengan Nike dan tentunya beberapa perusahaan lainnya. Penggabungan Adidas dan Reebok menimbulkan keunggulan kompetitif pada penjualan dan pemasaran yang pada akhirnya menjadi ancaman dan mempengaruhi stabilitas pasar industri yang cukup besar dan tentunya untuk Nike dan beberapa perusahaan lainnya. Dengan kerjasama kedua perusahaan ini menjadi kesejahteraan terhadap pihak konsumen karena secara langsung Nike dan beberapa perusahaan olahraga lainnya secara efisien menurunkan harga dan meningkatkan kualitas dari produk yang dipasarkan agar menarik kembali lebih banyak pelanggan. Hasil akuisisi antara Adidas dan Reebok menjadi perbincangan yang nyaris dianggap sebesar Nike dan membuat keuangan mereka menjadi stabil. Peningkatan Adidas dan Reebok membuat mereka menuju pada pasar bermerek lainnya seperti gaya hidup, rock, musik, dan lain-lain. Setelah peningkatan yang dialami, Maret 2006, Adidas mengumumkan bahwa mereka meraih keuntungan sebesar 26%, tetapi di samping dari itu, Adidas tidak mengaitkan keuntungan yang mereka raih didapatkan dengan akuisisi yang dijalani bersama Reebok. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan yang diketahui bahwa disebabkan oleh margin antara Adidas, Reebok, dan penjualan Reebok menurun 9%. Hasil akhir dari akuisisi Adidas dan Reebok adalah kedua perusahaan ini tidak mampu memanfaatkan akuisisi yang mereka jalankan untuk bersaing pada pasar. Sudah dijelaskan, M&A sendiri tidak selalu mendatangkan keuntungan seperti yang dialami kedua perusahaan ini. Membuat Adidas harus menjual Reebok dikarenakan penjualan yang menurun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan studi hubungan internasional, khususnya dalam mata kuliah Multinational Corporation and Global Strategy. Temuan baru dan subjek strategi perusahaan kemungkinan akan muncul dari penelitian ini, menjadikan kontribusi penting untuk bidang penelitian.